Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Ar-Rahman adalah salah satu surah yang mulia di dalam Al-Quran, yang menempati urutan ke-55 dalam susunan mushaf standar. Nama Ar-Rahman sendiri diambil dari lafaz yang terdapat pada ayat pertama surah ini, yang berarti yang maha pemurah, salah satu nama terindah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mencerminkan luasnya kasih sayangnya kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Surah ini tergolong sebagai surah Makkiyah, karena sebagian besar ulama berpendapat bahwa surah ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, meskipun ada pula sebagian riwayat yang berpendapat Madaniyah, namun pandangan mayoritas ulama menempatkannya sebagai surah Makkiyah. Jumlah keseluruhan ayat di dalam surah Ar-Rahman adalah 78 ayat, yang di dalamnya terkandung keindahan bahasa yang sangat puitis serta irama penutup ayat yang begitu khas dan memesona. Pokok isi utama dari surah Ar-Rahman adalah penegasan terhadap berbagai nikmat agung yang telah diciptakan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia dan golongan jin, baik nikmat yang bersifat jasmani maupun rohani. Surah ini juga dikenal dengan julukan pengantin Al-Quran, Arusul Quran, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, karena keindahan susunan kata dan kandungannya yang memukau hati setiap pembaca dan pendengarnya. Aspek utama yang paling menonjol dan menjadi ciri khas dari surah ini adalah pengulangan ayat yang sangat terkenal secara berulang-ulang sebanyak 31 kali, yaitu Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Pengulangan kalimat retorik ini ditujukan secara khusus kepada dua makhluk berakal penghuni bumi, yaitu bangsa manusia dan bangsa jin, sebagai bentuk teguran sekaligus pengingat agar senantiasa merenungkan dan mensyukuri segala karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek berikutnya yang dikupas secara mendalam di dalam surah ini adalah bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penciptaan alam semesta, mulai dari matahari dan bulan yang beredar dengan perhitungan yang cermat, tumbuh-tumbuhan dan pepohonan yang bersujud kepadanya, hingga penciptaan langit dan bumi yang seimbang. Di samping itu, surah ini juga menyajikan gambaran yang sangat kontras namun jelas mengenai kehidupan akhirat, yakni deskripsi tentang balasan siksa neraka, yang penuh dengan panas api dan cairan mendidih, serta balasan surga yang penuh dengan kenikmatan abadi, bidadari bermata jeli, permadani yang indah, serta limpahan buah-buahan segar bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa. Aspek penciptaan manusia juga mendapat porsi pembahasan yang sangat penting di dalam surah Ar-Rahman, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat kering seperti tembikar, sedangkan jin diciptakan dari nyala api yang sangat panas. Hal ini menunjukkan betapa luar biasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan berbagai jenis makhluk dengan asal kejadian yang berbeda-beda, namun semuanya tetap berada di bawah pengawasan dan pemeliharaan Sang Pencipta. Selain menggambarkan kekuasaan dan kenikmatan, surah ini juga mengingatkan seluruh makhluk akan kepastian hari kiamat dan kefanaan alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini akan binasa dan mengalami kehancuran. Dan yang tetap kekal abadi hanyalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung lagi maha mulia, Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Melalui seluruh rangkaian ayat yang penuh hikmah ini, surah Ar-Rahman tidak hanya berfungsi sebagai bacaan yang menenangkan jiwa, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang menuntun manusia dan jin untuk selalu bersyukur, rendah hati, serta senantiasa takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala demi meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Di dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang fasilitas kenikmatan di dalam surga, yang digambarkan dengan sangat rinci, seperti adanya dua buah surga bagi hamba yang takut kepada kebesaran Tuhannya, yang di dalamnya terdapat berbagai macam pohonan yang berbuah lebat, mata air yang mengalir, serta hamparan permadani yang sutranya tebal. Gambaran kenikmatan surga tersebut semakin disempurnakan dengan kehadiran bidadari yang menundukkan pandangan mereka, yang belum pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya, sehingga hal ini menjadi motivasi yang luar biasa bagi setiap orang beriman untuk senantiasa beramal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah uraian singkat mengenai keagungan surah Ar-Rahman, yang hakikatnya baru mengupas sekelumit kecil dari luasnya samudera makna dan hikmah yang terkandung di dalamnya, karena apa yang disampaikan ini sama sekali tidak seluas dan sedalam yang sebenarnya. Keindahan ayat-ayat suci ini laksana permata yang memancarkan cahaya penyejuk jiwa, senantiasa mengingatkan kita akan betapa dekatnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa ruginya diri ini jika melupakan nikmatnya yang begitu melimpah ruah.
Semoga setiap bait tadabbur ini mampu melembutkan hati, menggetarkan jiwa, dan menuntun langkah kita untuk senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur, serta istiqomah di jalannya yang lurus. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dalam kebaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.